lagi nih Pak. Bapak punya istri berapa Pak? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dalam podcast perdana saya yang alhamdulillah bisa didatangi langsung oleh nomor 1 Haurgelis. Siapakah beliau? Kita kenalan dulu biar lebih enak ngobrol nantinya ya. Siapa nih Pak? Bapak nih, kira-kira nih biar teman-teman yang nonton tahu nih Pak. Oh, dibuka dulu maskernya Pak ya? Masker dulu. Gak apa-apa, kita kan jaga jarak ya. Oh iya, aman kok Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rory Firmansyah. Kebetulan di sini saya mendapat tamu kehormatan nih, perdana ya di siaran podcast betul, perdana nih. Waduh, luar biasa. Ini kehormatan buat saya secara pribadi dan sekali lagi terima kasih atas undangannya pada malam hari ini. Sebelum kita lebih lanjut, saya mau menanyakan, Bapak tuh lahirnya di mana Pak? Aslinya nih Pak, orang mana juga? Gitu. Terus kota tempat tinggal semasa kecil sampai remajanya di mana gitu? Sebelum nyampe ke Kecamatan Haurgelis ini menjadi terdampar di Haurgelis ya? Iya betul. Saya asli Indramayu, ya asli Indramayu. Kebetulan saya lahir di Desa Bogor. Ya. Bogor itu? Desa Bogor, Kecamatan Sukra. Oh yang perbatasan Subang, betul, Indramayu ya Pak ya? Bogor itu adalah kota perbatasan Subang dengan Indramayu. Ya. Wilayahnya terpencil, jauh dari jalan raya. Kan. Lahir saya 1 Januari 1978. 1978. Tahun baru, ibu saya mungkin melahirkan saya ya. Oh iya. 78. Kemudian saya kecil ya di Bogor ya. Tapi semenjak kelas 6 SD, kelas 6 SD itu saya pindah ke Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor kota? Kabupaten Bogor, saya pindah ke Cibinong. Oh iya, tepatnya di Cibinong berarti ya Pak ya? Enggak di Cibinong sih, saya waktu itu kan di Cilangkap ya. Sekarang sudah masuknya ke wilayah Depok. Kalau dulu karena belum pemekaran, itu masuknya ke bawah ke Kabupaten Bogor. Jadi semasa kecil saya memang sampai kelas 6 SD, kelas 6 SD itu pindah. Ya, disitulah saya pisah dengan orang tua. Artinya pisah karena memang untuk sekolah waktu itu ya ikut sama saudara ikut. Oh berarti di Bogor ikut sama paman ya Pak ya? Sampai dengan ya sekolah SMP di sana, SMA. Sampai tahun 96 ya di 96 itu berarti Bogor. Lulus SMA ya Pak ya? Lulus SMA 96 ya. Iya. Saya SMA di Kota Bogor. Jadi dari Desa Bogor ke Kota Bogor. Oh ya, ke Kota Bogor ya. Sama-sama Bogor berarti ya Pak ya? Sama-sama Bogor. Gitu. Jadi ya masa kecil teman-teman SD ya hanya sampai kelas 6 di Sukra. Di Sukra, di Bogor. Kemudian kebanyakan ya teman-teman main SMP, SMA ya di Bogor. Oh berarti banyak relasinya di kota malah ya Pak ya? Banyak teman-teman yang ada di kota? Oh enggak juga? Kota. Kebetulan aja ada ya teman-temannya memang Bogor. Jadi kalau teman-teman SMA di sini ya enggak ada. Oh iya, karena memang SMA-nya di Bogor ya Pak? Bogor kota ya? Memang orang Indramayu. Asli orang Indramayu ya? Kemudian kuliah di Bandung, kemudian kerja baru di Indramayu. Nah memang sebelumnya cita-citanya apa Pak? Kan sekarang Bapak menjabat sebagai seorang ya, camat ya Pak. Apakah memang dari kecil Bapak sudah ada cita-cita ingin menjadi seorang camat? Ya nggak ada ya, dulu nggak ada kepikiran jadi pegawai negeri. Oh iya? Nggak ada sama sekali saya kepikiran jadi pegawai negeri. Dulu cita-cita saya pengennya jadi pilot. Oh pengen jadi pilot? Pengen jadi pilot.
cuman gak kesampaian aja kan. Oh iya. Nah, Memang ya takdirnya. takdirnya mungkin jalannya waktu itu kan lulus SMA, saya pengen cita-cita pengen kuliah di Bandung. Gimana saya caranya pengen kuliah di Bandung kan. Setelahnya dari Bogor nih lulus Dari SMA Bogor, ya karena berarti kan di ya. Bogor udah lama juga tuh, berarti berapa tahun saya? 7 tahun di 7 tahun. Bogor kan ya. Oh. Dari 89 sampai 96. Oh iya. Berarti di Bogor 7 tahun. Wah, saya pengen ikut saudara juga, kebetulan ada kakak sepupu kan di Bandung, main kuliah di Bandung kan di Unpad. Oh iya. Jadi ceritanya ya waktu itu selesai SMA itu kan ikut bimbel. Iya. Ikut bimbel. Masih di Bogor berarti itu ya Pak? Selesai SMA bimbel tuh. Selesai SMA, saya lulus SMA itu ikut bimbel di Bandung. Oh udah di Bandung itu? Di Bandung. Oh iya. Karena pengen masuk waktu itu pengen masuk ke Unpad. Ya, Unpad. Jadi diajaklah sama kakak kakak sepupu jalan-jalan ke kampus Unpad. Iya. Di Jatinangor. Nah, waktu itu kan Jatinangor belum rame kayak sekarang. Iya. Nah, Tahun berapa berarti Pak? Jatinangor. 96 di 96. Jatinangor. Pertama kali ke Jatinangor berarti ya? 96. Udah ke sana, terus ngeliat kan ada kampus dulu mah STPDN ya, Iya. sekarang IPDN ya. Nah, kok ini kampus bagus banget, keren banget gitu kan ya, kampusnya mega gitu kan, Iya. bersih. Nah, terus barulah itu nanya-nanya. Nah, nanya-nanya, ya udah akhirnya mungkin jalannya saya harus masuk ke STPDN. Jadi karena memang di Unpadnya juga gak keterima juga sih. Oh iya. Tapi berarti itu secara spontan ya Pak memilih STPDN dulu ya Pak ya? Ya, saya spontan memang masuk ke STPDN. Saya nggak tahu kalau di ST Ikatan Dinas. Gitu kan. Oh awal-awal masuk juga belum tahu ya Pak? Ikatan Dinas di situ, kemudian ya nggak tahu juga kalau itu adalah sekolahnya pegawai negeri. Iya. Nah, udahlah masuk lah. Akhirnya ya sudah sampai masuk lulus, ya akhirnya jadi pegawai negeri di situ. Tapi orang tua itu mendukung Pak? Tahu Ya juga? kalau Pasti ada di orang sini. tua memang mendukung aja sih ya, Iya. karena ini jadi nggak harus kemana-kemana karena basic orang tua saya juga kan petani. Ya, Iya. orang tua saya petani ya, yang penting mah kuliah, kemudian ini kan ya mendukung aja sih orang tua mah. Oh ya sebelum dilanjut nih, Mang Andri tolong kopinya ini buat Pak Camat nih. Boleh juga nih, ada kopi nih malam ini nih. Iya. Ini kopinya dari Olot Kopi Pak, spesial buat Bapak. Katanya Bapak sukanya Vietnam Drip. Yang hangat, kita kasih yang hangat Pak. Makasih Mas Andri. Makasih. Berapa ya, nih? Iya, mantap Mang Andri. Monggo silakan Pak, Ya, oke makasih. diminum. Barangkali pengen ngerokok Pak, ngerokok aja nggak apa-apa Pak. Ya. Santai aja Pak. Di dulu. Terima kasih. Jadi Olot ini Kopi. baru perdana nih saya jadi Iya, tamu ini di baru sini. perdana Pak bikin podcast. Luar biasa ini, kreatif Iya. banget lah teman-teman komunitasnya. Terima kasih Pak. Suatu kebanggaan juga buat saya pribadi dan teman-teman komunitas Pak bisa mendatangkan Bapak di podcast yang perdana ini Pak. Bisa mengenal lagi lebih dekat Bapak. Siapa sih Camat di Haurgelis itu seperti apa sih gitu. Sosoknya ya sosoknya seperti ini ya Pak ya. Tadi berarti sampai mana Pak? Orang tua mendukung ya Pak. Oh iya, berapa berkeluarga Pak? Berapa keluarga? Iya berapa bersaudara maaf. Oh, berapa keluarga ini pertanyaannya nih menjebak nih Menjebak. kelihatannya nih. Saya ada 3 bersaudara ya. 3 Tiga bersaudara. Kebetulan saya adalah anak pertama. Kemudian adik, sekarang juga ya wira swasta. Kemudian ada satu lagi adik bungsu, dia masih kelas 1 SMA. Oh berarti jauh jaraknya ya Pak ya? Jauh nih Usianya. yang adik bungsu nih. Adik bungsu jauh dia. Saya udah kerja baru nongol. Baru nongol. Nggak apa-apa sambil rokok nih. Iya nggak apa-apa Pak. Santai ya? Silakan. Iya santai Pak.
Minum dulu kopinya, Mas. Diminum dulu. Silakan Pak. Itu yang adik Bapak persis yang wira swasta laki-laki atau perempuan Pak? Semua laki-laki. Oh semua Ya, laki-laki. adik saya yang bungsu juga laki-laki. Itu yang bungsu sekolah di mana Pak? Sekolah di SMA Negeri 1 Anjatan. Oh di Bonpis ya berarti. Bonpis, ya. Baru masuk kemarin kan. Baru kelas 1. Jadi gitu, kalau saya memang kalau perkenalkan diri kadang-kadang ya bahwa saya asli dari Bogor kan. Iya. Ternyata memang Bogornya adalah Bogor Sukra. Iya. Tapi kalau latar belakang saya sekolah juga di Bogor. Di Bogor kota tapi ya. SMA Negeri 2 Bogor, kemudian di SMP juga di Kabupaten Bogor, SD juga di Bogor. Tapi Bogornya Bogor Sukra. Bogor Sukra. Nah buat temen-temen nih yang nonton, kalau belum tahu Bogor Sukra itu di mana, Bogor Sukra itu ada di perbatasan antara Subang dan Indramayu, tapi masih masuk wilayah Indramayu. Apa berarti Pak? Sukra, Indramayu Barat. Indramayu Barat ya Pak. Ujungnya Indramayu Barat, perbatasan Subang, Indramayu. Itu. Jadi bukan Bogor kota ya. Nah, tapi kalau sekolahnya itu pas sekolah SMP, SMA di Bogor kota. Apa dulu Mas? Iya. Iya, ini Pak, saya rokok sendiri apa ya? Biar lebih santai nih. Soalnya alhamdulillah nih Haurgelis saat ini bukan mendapatkan ya, lebih tepatnya apa ya Pak ya? Ada sosok seorang camat yang memang saya apresiasi atas nama pribadi ya, friendly, humble, supel, bisa bergabung ke semua elemen masyarakat, komunitas. Saya bangga sama Pak Rory, saya pribadi nih. Terima kasih Pak. Ya karena pada prinsipnya kalau saya itu kan pengen cari saudara ya. Iya. Pengen cari karena ya ibaratnya kan kalau cari teman atau saudara itu 1000 atau 100 pun kurang. Iya. Tapi kalau cari musuh satu itu udah banyak buat saya kan. Gitu. Makanya ya terima kasih, barangkali saya juga dengan teman-teman udah bisa dianggap sebagai teman atau apa ya, pada intinya saya juga cari persaudaraan lah. Iya. Gitu kan. Di Haurgelis, apalagi ya Haurgelis juga tempat tugas saya ya, suatu saat kalau saya tidak lagi bertugas di Haurgelis ya mudah-mudahan saya masih aku saudara atau aku teman gitu aja ke ke teman-teman komunitas. Ya, mudah-mudahan masih mengakui saya sebagai teman lah. Tapi saya pribadi pasti mengakui Pak. Karena sebelumnya belum pernah ada ya camat yang memang. Masa sih ada kali. Ya, karena dulu belum lahir aja kali. Khususnya di Haurgelis ya Pak ya. Ya semenjak dari saya kecil sampai saya dewasa maksudnya Pak. Nggak tahu kalau sebelum-sebelumnya mah nih. Nah dari obrolan ini nih Pak, Bapak senang bersaudara, senang berteman, dimanapun Bapak berada mungkin ya Pak ya, nggak hanya di Haurgelis. Ya itu, karena memang saya bertugas sejak tahun 2000, saya lulus tahun 2000 kan. Iya. STPDN itu kan 4 tahun, saya masuk 96, kemudian juga lulus pas tahun 2000, kemudian langsung bertugas di Kabupaten Indramayu. Saya ditugaskan di Kabupaten Indramayu. Itu ditugaskan sebagai apa Pak? Waktu pertama Bapak? Ya waktu pertama sih masih setap ya. Setap, kemudian juga pernah menjadi ajudan bupati lama, terus juga langsung di setap, kemudian pernah menjabat jadi sekretaris kelurahan, ya. Sekretaris kelurahan di Kepandean. Kemudian setelah sekretaris kelurahan tahun 2014 atau 2016 itu saya jadi sekretaris kecamatan, Sekcam di Arahan. Oh itu belum camatnya, belum masih sekretaris ya Pak? Ya sekretaris kecamatan di 2014. Di Arahan, kemudian sampai dengan tahun 2010. 2011 saya pindah ke Sekcam Patrol. Ya. 2011 sampai 2014 di Patrol, Sekcam. Kemudian 2015 ke Sukra. Oh balik lagi berarti? Ya,
ke Sukra, kemudian diangkat camat 2015 di Sukra. Itu di Sukra di tempat asal Bapak Di sendiri apa ya? Tempat kelahiran. Tempat kelahiran. Kemudian 2018 November ya, 2018 1 November 2018 itu saya pindah ke Hargelis. Berarti tinggal 1 minggu lagi saya genap 3 tahun di Hargelis. Di Hargelis nih, oh menjabat iya. camat di Hargelis. Luar biasa 3 tahun yang apa pesan kesannya Pak selama hampir 3 tahun ini berada di Hargelis, terlepas dari apa ya Bapak sebagai camat di Hargelis gitu Pak? Saya pikir kalau bertugas mungkin sama saja ya. Iya. Hanya saja memang di Hargelis ini luar biasa ya, banyak potensi-potensi yang bisa diunggulkan sebenarnya. Terutama ya tadi saya lihat potensi anak muda Hargelis itu luar biasa ya, sehingga ini yang sebenarnya perlu dikembangkan lebih bagus, kemudian lebih baik lagi, sehingga ya tadi Hargelis itu kan semua suku ada. Iya. Ya. Ini jelas Jawa ada, kemudian juga Padang banyak. Chinese ya, Pak. Chinese juga banyak. Kemudian Arab juga ada. Iya. Sunda ya, Iya, ada bahasa juga, Sundanya ada, macam-macam di Hargelis nih. Luar biasa. Itu adalah barangkali potensi unggulan di Hargelis dengan sumber daya manusianya juga Yang beragam ya beraneka ragam. Nah, kalau Bapak sendiri ngelihat peluang atau potensi yang memang ini nih katakanlah apa ya, ini yang bakal nanti kedepannya jadi gitu. Tapi paham kan ya Pak maksud saya Pak? Maksudnya jadi apa? Jadi dalam artian bisa berkembang dan maju ini nih track yang ini nih gitu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat potensi Hargelis dari dulu sebenarnya potensinya adalah potensi ekonomi ya. Iya. Potensi ekonomi karena dari dulu itu kan Hargelis pusat ekonomi di wilayah Kabupaten Indramayu bagian barat. Ya. Pusat berarti apa ya? Iya, pusat ya. Karena mungkin di sini juga ada stasiun, ya pertumbuhan ekonomi di Hargelis ini cukup pesat juga. Nah, kemudian Hargelis juga kan kata orang sini mah tempat jujugan ya. Jujugan itu tempat kunjungan. Oh iya, kunjungan. Tempat kunjungannya orang-orang di sekitaran Hargelis ya, di kecamatan lain itu kalau kita lihat kalau setiap malam minggu. Setiap malam minggu banyak orang luar Hargelis itu berkunjung ke Hargelis. Iya. Di sini hanya untuk apa? Hanya untuk cari kuliner. Iya. Ya, makanya di sini wisatanya ya wisata kuliner ya, tempat nongkrong, kemudian hanya sekedar ngopi, ya, kemudian ya makan malam atau segala macam gitu. Nah, ini adalah potensi dan saya pikir itu yang harus bisa dikembangkan di Hargelis, tempat wisata kulinernya. Nah untuk kuliner sendiri apa ya? Mungkin dari adanya pandemi PPKM yang kemarin perekonomian di Hargelis khususnya di sektor kuliner mungkin agak sedikit lumpuh ya Pak ya. Nah nanti apakah ada, jadi agak nyerempet ke programnya Bapak ya, tapi sedikit nggak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Apakah ada program yang memang disiapkan setelah masa pandemi berakhir agar perekonomian umat di Hargelis, masyarakat Hargelis ini bisa kembali tumbuh gitu, kembali bangkit gitu Pak? Ya memang terkait masalah dampak dari PPKM sampai dengan saat ini, bahwa kita kan sekarang masih pemberlakuan PPKM nih ya. Iya. Masih pemberlakuan PPKM. Memang yang dirasakan bukan hanya di Hargelis, barangkali seluruh Nusantara juga Iya, betul. ya. Merasakan dampaknya ya Pak? Dampaknya. Ya tidak menutup kemungkinan juga pasti masyarakat di Hargelis juga menjerit dengan adanya PPKM ya. Karena memang ini mau tidak mau dan tidak bisa dihindari karena pandemi COVID itu masih ada, masih kondisi pandemi, dan ini juga perlu perlu ada kerjasama dengan semua elemen masyarakat. Mari kita sama-sama
perangi pandemi COVID-19 ini ya. Memang saat ini Kabupaten Indramayu itu levelnya adalah level 3. Level 3. Level 3 PPKM-nya itu adalah level 3. Nah, tapi dari kasus terkonfirmasi COVID sendiri itu sebenarnya sudah melandai, ya khususnya di Hargelis. Bahkan saya menerima laporan dari tim Puskesmas itu sudah hampir 1 bulan ini tidak ada kasus. Tidak ada kasus COVID-19. berarti. Di Haurgelis khususnya Pak ya? Khususnya adalah di Hargelis. Nah, yang perlu saya mengajak pada masyarakat itu adalah kita capaian vaksinasi itu masih kurang. Ya. Kurang apanya nih Pak? Masyarakat yang divaksin, ya masyarakat yang divaksin itu masih kurang. Karena ternyata salah satu indikator level PPKM itu adalah capaian vaksin. Ya, makanya kami berharap warga masyarakat, ayo untuk divaksin. Oh berarti ada batas minimalnya ya Pak ya? Ya, karena ya kita kan jelas sesuai dengan aturan bahwa yang berusia 12 tahun ke atas itu semuanya wajib divaksin. Nah, sedangkan dari data yang ada di Dinas Kesehatan kita baru hanya 32% warga masyarakat sasaran kita nih. Nah, ini mudah-mudahan ya ke depan supaya mohon kerjasamanya dengan masyarakat supaya bisa menaikkan persentase capaian vaksin bisa sampai minimal 80% kan itu juga perlu adanya kerjasama dengan masyarakat supaya mau untuk divaksin. Sekarang vaksin sudah aman kok, ya. Ya bukan sekarang, kemarin-kemarin juga aman sebenarnya vaksin itu kan. Hanya saja masyarakat masih punya stigma yang miring terhadap vaksin. Jadi nggak usah takut dengan vaksin. Makanya disinilah ketika masyarakat sudah bisa 80%, syukur-syukur bisa sampai 100% untuk semua vaksin, kemudian pandemi kemudian sudah berlalu, insya Allah ekonomi masyarakat juga akan tumbuh dengan sendirinya ya. Kemudian otomatis pembelakuan kegiatan masyarakat juga akan sedikit dilonggarkan. Gitu tuh. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa pandemi juga akan segera berakhir. Amin, amin Pak. Nah itu untuk stigma masyarakat yang memang berpikiran bahwa vaksin itu seperti inilah, seperti itu. Itu ada ini nggak Pak ada edukasi nggak dari kecamatan atau dari pemerintah setempat kepada masyarakat Pak? Ya, kita selalu mensosialisasikan tentang amannya vaksin, manfaatnya vaksin, kemudian juga kenapa sih harus divaksin itu kita selalu ada melalui jajaran pemerintah desa, kemudian ya dengan sosialisasi seperti ini juga saya kan punya misi tertentu untuk ikut mensosialisasikan pentingnya vaksin gitu. Makanya setiap kali ada momen-momen, ada acara, entah itu ada kumpul-kumpul, ya, ada ini ya, saya akan tetap mensosialisasikan pentingnya vaksin dan selalu mengajak warga masyarakat untuk mau untuk divaksin. Seperti kemarin ya Pak ya kita. Ya, kayak kita kemarin kan ada acara 90s. 90s itu kan saya minta dari acara tersebut kan harus ada kegiatan vaksinnya. Dan alhamdulillah kemarin juga kita laksanakan kan ya kerjasama dengan Puskesmas Hargelis. Alhamdulillah masyarakat malam-malam juga ada yang mau divaksin. Saat ini stok vaksin juga melimpah di Hargelis ini. Ya, melimpah banyak lah. Jadi nggak usah khawatir kehabisan vaksin. Nah saya sendiri alhamdulillah Pak udah vaksin 2 Pak. Udah vaksin kan? Udah dong. Bagus deh. Jadi warga negara yang baik. Siap Pak. Lihat dari ini apa ya, saya ngelihat dari Bapak nih yang tadi saya bilang supel, terus humble, friendly. Itu tuh apakah memang Bapak sebelumnya pernah pernah ikut organisasi atau komunitas atau jangan-jangan anak tongkrongan juga ya Pak ya? Organisasi apa ya? Saya nggak pernah ikut organisasi. Nggak pernah. Ya. Kalau komunitas? Ya komunitas apa ya? Komunitas kebetulan
Ya karena saya juga pecinta otomotif ya. Otomotif saya ikut gabung di komunitas motor trail ya. Ada namanya dulu itu Mango Adventure Trail Community ya. Itu di mana Pak? Ya di sini di Indramayu ya. Kebetulan juga ya banyak teman-teman komunitas, kemudian juga saya ikut komunitas Trabas Bandung juga. Oh iya. Karena memang saya hobinya di motor trail. Itu Trabas di Bandung tuh saat ini Pak atau lagi memang pas di Jatinangor pas kuliah? Ya justru saat-saat ini. Oh saat-saat Ya ini? kemarin ada masuk anggota Trabas itu ya 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. Berarti setelah menjabat Ya, di sini apa ya? sini. Ke IPDN lagi, STPDN lagi Pak. Dulu saya pernah dengar berita dulu ya waktu masih kecil Pak. Di tahun berapa ya saya lupa tahunnya. Ada berita di televisi nasional. Nah, Mungkin Bapak tahu ya Pak ya? ya Tentang anak didiknya yang kekerasan. kekerasan. Nah sebetulnya seperti apa sih Pak menjalani pendidikan di sana tuh Pak? Karena mungkin lembaga pendidikan di sana kan ikatan dinas. Ya. Kita semua dibiayai oleh negara. Dan semuanya itu diatur gitu kan. Dari mulai bangun, kemudian ya kuliah, sampai tidur lagi itu kan ada aturannya. Barangkali sebenarnya bukan kekerasan sih di sana, cuma hanya emang untuk meningkatkan disiplin kita saja di sana. Tapi ya sekarang dengan era yang baru, ya barangkali juga sistem pendidikan di sana juga berubah, mengikuti perkembangan zaman. Tapi yang jelas kita di sana dididik untuk disiplin itu aja. Sama mungkin ya Pak ya, secara pendidikan kayak Akmil gitu Pak. Ya nggak jauh beda. Nggak jauh beda Nggak ya? jauh beda, kalau sama sih mungkin nggak jauh beda lah dengan seperti itu. Mungkin Kegiatannya. kalau Akmil lebih ke ketika sudah lulus sudah punya bawahan ya Pak, komando. Tapi kalau ke Ya semuanya juga pasti akan dari bawah lah. oh sama aja Iya, dari sama bawah. saja. Nah itu saya dengar juga setelah lulus katanya udah CPNS ya Pak ya, kalau dapat gaji bahkan pas. Ya waktu dulu saya kuliah di STPDN sih tingkat 2 saya sudah dapat gaji. Pas sekolahnya juga ya? Kuliah itu udah dapat gaji, tapi kalau sekarang beda lagi. Sekarang sudah lulus baru diangkat penuh jadi apa namanya PNS-nya. Langsung Pak? Langsung, ya. Langsung. Jadi dulu itu waktu saya kuliah ya sudah digaji. Gitu. Kemudian lulus pun sudah diangkat PNS penuh dengan golongan 3A. Golongan 3A berarti setara, kalau untuk setara apa ya Pak ya 3 ya? Setara apa ya, karena memang namanya pegawai itu kan ada jenjang ininya, pangkat dan golongan ya. Iya. Ada golongan, biasanya kalau golongan 1 itu lulus SD, golongan 2 itu lulus SMA. Nah kita kan lulus sarjana itu golongan 3 gitu. Golongan 3 ya. Nah kalau untuk nominalnya sensitif ya Pak. Nominalnya mah Rahasia Pak dapur ya. negara gitu. Tapi mungkin sama ya Pak ya dengan ya semua PNS yang sama golongannya itu gajinya sama ya. Yang membedakan itu apa sama. Pak? Tunjangannya mungkin Pak? Ya tunjangan jabatan yang membedakan barangkali ya. Dan itu pun semua diatur kok. Semua diatur. Mohon maaf saya nggak tahu soalnya Pak ya. Kalau misalkan Bapak ditempatkan di Haurgelis dengan golongan yang sama yang ada di Jakarta. DKI Jakarta kan sumber pendapatannya lebih besar ya Pak. Apakah memang ada beda nominal juga ya, di situ? Jadi kalau gaji pegawainya mungkin sama. Ya antara pegawai se-Indonesia itu sama. Hanya yang membedakan itu kan adalah tunjangannya. Di sana tunjangannya akan lebih besar karena PAD-nya juga di sana besar. Gitu. Tapi ya resikonya juga besar di sana. Biaya hidupnya juga besar. Iya. Jadi lebih baik disyukurin aja ya Pak ya. Syukuri saja, nikmati saja. Nah untuk ini nih Pak, saya pengen nanya. Bapak kan pernah muda juga nih Pak.
Semua pernah muda. Iya, pasti semua pernah muda ya Pak. Apakah memang pernah Ya melewati? saya juga masih muda Mas. Oh iya. Jangan dibilang udah tua dong, saya masih Iya, muda. iya. Maaf. Saya generasi menolak tua saya. Oh iya. Luar biasa nih Pak Camat nih. Apakah memang pas di masa-masa, ya sekarang masih muda sih ya Pak ya. Cuma di usia ini kali 20 sampai 25 atau sampai 30, apakah pernah ini ya merasakan hingar-bingar kehidupan yang ya pernah perih enggak gitu Pak? Perih dalam artian susah ya untuk melewati, ada fase susah gitu untuk melewati. Oh kok saya begini banget. Pernah merasakan titik apa ya? Titik Terendah, terbawah gitu ya kan. terbawa, nadir gitu Pak. Ya saya pikir kalau berbicara masa muda ya ya saya pikir sama lah. Apalagi saya juga sekolah ya saya pikir sama lah SMP, SMA ya dengan kehidupan waktu itu ya berarti di tahun 90-an ya. Kenakalan remaja pasti ada terjadi ya. Nah, dan memang saya untungnya juga saya masuk STPDN tuh. Iya. Kalau nggak masuk STPDN mungkin saya udah bergajulan sama. Iya. Gitu. Karena waktu itu kan juga anak-anak ini Anak-anak apa nih Pak? apa namanya ya seusia SMP SMA itu kan sama pengen cari identitas diri. Iya. Ya kan. Kemudian kuliah ya tadi untungnya saya kuliah diatur ya. Kalau mungkin saya kuliahnya umum biasa-biasa saja wah bisa-bisa kebablasan. Ya, sama kenakalan remaja juga sempat saya itu juga gitu tuh mengalami. Kemudian terkait masalah titik kehidupan terbawa ya tadi saya bilang kita syukuri saja lah. Oh, iya. Gitu kan. Saya syukuri dengan barangkali ini ya sudah kita nikmati. Kemudian ya kita akan tetap berusaha dan manusia itu tidak akan pernah puas. Ya itu tidak akan pernah puas tapi yang jelas kita harus bisa mensyukuri itu saja. Jadi intinya bersyukur bagaimanapun keadaan kita ya Pak ya. Ya kita syukuri saja. Toh keadaan senangnya kita, susahnya kita pasti ada masanya ya Pak ya. Ada masanya. Nggak mungkin susah terus, nggak mungkin senang terus ya kan ya Pak ya. Selalu bersyukur intinya. Selalu bersyukur tuh intinya teman-teman. Nah sekarang saya mau bertanya, ngerokok dulu Pak. Saya minta rokoknya ya Pak ya. Boleh. Biar Bapaknya ngerokok juga nih berapa. Mohon maaf Pak. Belum ke ini ya Pak ya, belum ke kisah cinta Bapak nih. Cinta. Iya. Berapa kali punya mantan, terus bisa Banyak Mas Wah, mantannya. banyak ya. Playboy juga ternyata Mas Ahmad. Kisah percintaan Bapak di masa muda nih, hal romantis apa yang pernah Bapak lakukan kepada kekasih atau pacar nih Pak? Apa ya? Mungkin pasti ada kenangan sih, nggak mungkin lagi, pasti ada. Atau mungkin bisa sama satu ininya angkatannya ya Pak? Hah? Atau enggak? Coba. Aduh jadi malu nih. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa Pak, santai aja Pak. Ya itu apa namanya? Kalau bicara pacar ya ada sih memang pacar gitu yang dulu-dulu waktu belum nikah gitu kan. Ada berapa nih Pak? Banyak. Oh banyak. Salah satu yang berkesan nih Pak, coba tolong ceritain nih Pak. Aduh, ini pertanyaannya nih dalam banget nih. Itu ya, yang berkesan itu saya pacaran di SMA itu justru pacarnya adalah teman saya waktu SD. Gitu. Oh berarti teman sekampung Pak? Teman sekampung. Sekolah juga di Bogor Kota? Enggak, dia sekolahnya di Surabaya. Oh bisa, Gitu. bisanya pacaran jarak jauh nih gimana Pak? Ya, Awalnya ceritanya nih. karena kan temen SD ya waktu SD di sini ya di Bogor sini kemudian ya kalau dulu kan
kita surat-suratan ya nggak ada Oh namanya iya, HP iya. atau apa kan. Di tahun berarti 96 ya Pak? Ya 9596? 90-an ya, 93 ya. 93. Itu zamannya masih surat-suratan tuh berarti Surat-suratan. belum ada Jadi, handphone. apa namanya, ini ya juga pakai surat, itu aja yang berkesan. Jadi kalau inget aja yang berkesan kalau pulang sekolah Iya. ya langsung ke TU tuh kan, Iya. ke TU cari surat, ada Oh nggak iya. surat ya paling kayak gitu aja ininya. Tuh. Jadi teman-teman sekarang nggak bakal ngerasain hal Nggak bisa yang ngerasain, seperti sekarang udah ada WA, udah iya. Bisa video canggih. call bahkan ya Pak. Nggak Sekarang. bisa video call kalau Nah dulu dulu nggak kalau bisa. kangen seperti apa ya Pak ya? Hah? Ya bersurat aja udah. Oh berarti dari bersurat juga bisa mengobati rasa kangen ya Pak Iya. dulu ya? Tuh, jadi kalian yang sekarang tumbuh besar di era sekarang bersyukurlah, harus benar-benar bersyukur ya karena memang masa sekarang jauh berbeda dengan dulu ya Pak ya. Sekarang zaman teknologi. Zaman teknologi sekarang. Jadi kita harus memang benar-benar memanfaatkan teknologi itu Sebijak mungkin. sebijak mungkin Yang betul. jelas, ya. Sebijak mungkin yang memang apa ya bisa menjadikan ya syukur-syukur bisa menjadikan sumber pemasukan untuk kita ya Pak ya. Ya, sekarang Bisnis kan. apalagi bisnis itu kan sekarang harus dibarengi juga dengan teknologi. Iya betul. Ya mungkin teman-teman komunitas udah banyak lah. Iya. Saya lihat kan juga pada punya bisnis justru juga bisa memanfaatkan teknologi. Sebenarnya sudah habis pertanyaannya Pak. Tapi masih asik ngobrol nih. Jadi ya kayak gitu, kalau saya amati di Hargelis itu masyarakatnya luar biasa. Ya, masyarakatnya luar biasa dari anak-anak mudanya, kemudian juga masyarakat apa namanya tokoh-tokohnya juga itu luar biasa. Artinya betul-betul bisa menjaga apa ya nama baik Hargelis lah. Iya. Potensi olahraga banyak di sini ya, bola, voli, terus apalagi badminton, futsal, semua potensi banyak di sini di Hargelis. Tinggal ya tadi berharap juga memang di Hargelis itu memang butuh wadah ya, Oh iya. wadah untuk menyalurkan apa namanya hobi, menyalurkan bakatnya. Dan saya terus terang ya pengen, kalau saya kan tidak mau ada jarak ya, Iya. tidak mau ada jarak ya. Walaupun memang pandemi itu wajib jaga jarak, tapi secara hubungan emosional Iya. saya nggak mau ada jarak sebenarnya. Makanya dengan teman-teman komunitas ya ada kalanya saya pengen jadi teman ya kan, ada yang jadi itu. Kemudian juga sama ke masyarakat yang lain juga nggak usah ada jaga jarak dalam artian hubungan emosional ya. Iya. Itu hubungan emosional. Karena saya yakin dengan apa namanya dengan ya mungkin karakter saya atau jiwa saya seperti ini, saya pengen masuk ke semua kalangan. Iya. Ya syukur-syukur bisa diterima, gitu. Iya. Mudah-mudahan bisa diterima. Saya pribadi juga sebenarnya banyak belajar juga dari Bapak sih Pak ya. Saya melihat, oh seperti itu ya sosok. Kalau saya lihat sih Pak Rory itu sosok yang bisa melepaskan apa ya titel gelar Pak. Ketika berada di luar daripada kantor gitu Pak. Mungkin nggak semua orang ya bisa seperti itu Pak. Jadi dalam artian nggak bisa seperti itu tuh masih membawa gelar itu bahwa nih saya nih seorang camat gitu kan. Dan yang namanya jabatan itu kan amanah dari pimpinan ya, dan jabatan itu kan nggak selamanya. Ya. Iya betul. Selamanya, makanya yang jelas kalau saya justru lebih santai ya seperti ini nih, ya dengan teman-teman kemarin sama Fadi ngeband apa ya, lebih enjoy kayak gitu daripada saya bawa-bawa ke sana dengan jabatan camatnya kan malah nggak enjoy juga. Iya betul. Jadi secara emosional chemistry lebih Ya lebih enak. Lebih enak ya Pak. Itu lebih nyambung kan gitu. Awal-awal kesini ya ini kok
saya harus mendekati siapa nih, saya harus dekati siapa nih, anak-anak muda kok pada nggak mau. Itu di tahun pertama Pak? Ya, tahun pertama saya ke Hargelis ya, yuk Fadli, siapa lagi yang datang ke saya tuh? Rengga, ya. ya kan, yang pertama datang komunitas, malah ngobrol juga di belakang kantor sambil ngopi apa. Nah itu maksudnya, ayo mana nih, saya juga pengen deket dengan anak-anak sini gitu kan, anak muda sini gitu kan. Kalau dengan tokoh masyarakat mungkin akan lebih gampang saya datang ke si A gitu kan. Misalkan betul. Pak Haji Badal atau siapa tokoh masyarakat di sini, Pak Haji Ali atau apa, mungkin ya bisa gampang, atau Pak Haji Heri. Tapi dengan anak muda, siapa yang harus saya deketin nih, ya kan? Nah, ya akhirnya ya inilah. Kemudian di tahun kedua baru saya ketemu sama Rehan. Ya, ayo Han, apa namanya, ngopi bareng. Ternyata saya pikir ngopi bareng cuma beberapa orang. Kumpulin lah semuanya banyak. Nah, ini mah bukan ngopi bareng kayak gini. Nah, pengen saya kan lebih santai, lebih rileks, ngobrol kayak gini. Jadi awal terbentuknya Komulis itu dari pas kita ngobrol di Olot ya Pak ya? Iya, waktu itu. Tahun yang lalu ya? Setahun yang lalu lebih. Jadi awalnya kita ke Pak Camat, Pak ayo kita ngopi ya. Mas Rehan sih ya Pak ya, tempatnya ngopi di Olot. Dan pada waktu itu anak-anak komunitas minta ini ya Pak ya, sekretariat ya Pak ya, minta tempat lah ya untuk dijadikan sekretariat untuk komunitas itu sendiri. Dan alhamdulillah diberikan, ya ini yang sekarang dijadiin studio podcast termasuk. Ya itu, karena pada intinya kita pengen lebih dekat dengan teman-teman di sini gitu tuh. Ya alhamdulillah kita bisa lebih dekat ya. Kemudian juga ya karena saya terus terang, yang namanya kalau nggak pandemi, saya juga suka bikin kegiatan-kegiatan atau event-event kan. Nah, cuman karena sekarang pandemi aja, malah dulu saya juga pengen bikin Hargelis Festival gitu kan. Sok Hargelis Festival ini kita unggulkan, kita keluarkan potensi yang ada, entah itu kuliner, entah itu kreativitas anak-anak. Cuman kan waktu itu ya keburu terbentur dengan pandemi COVID-19 ya. Sehingga ya kita semua harus bisa menahan diri. Ya mudah-mudahan segera berakhir lah. Amin. Gitu kan, ya. Segera berakhir, terus ya silakan nanti kalau sudah berakhir aktivitas rekan-rekan bisa dimunculkan kembali. Siap Pak. Dan kemarin itu kan kegiatan 9Piece itu juga perdana, tapi ya berharap ke depan kalau memang ada event-event seperti itu lagi, karena kita masih masa pandemi, ya supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Dan harapannya saya juga ini sih Pak ya, dari podcast ini, dari obrolan ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke Bapak. Tanya apa lagi? Boleh. Ada yang ketinggalan Pak. Apa tuh? Kan udah hampir 3 tahun nih ya. Kapan, sampai kapan gitu Bapak berada di Hargelis nih, menjabat sebagai camat di Hargelis nih? Sampai kapan ya nggak tahu ya. Oh nggak tahu ya Pak ya? Itu tergantung pimpinan, tergantung Bupati ya, Ibu Haja Nina Agustina. Ya tergantung beliau nanti. Kalau masih mempercayakan saya di Hargelis, ya mungkin akan saya jaga amanah tersebut. Kalaupun memang kepercayaan itu ini, ya saya namanya bawahan akan tetap loyal terhadap pimpinan. Dan itu konsekuensi barangkali yang namanya mutasi ya, namanya juga mutasi. Mutasi itu perpindahan atau rotasi. Itu sudah hal yang biasa di PNS itu ya. Apalagi di TNI Polri juga sama. Jadi ya mau tidak mau, siap tidak siap ya harus siap ketika memang pimpinan menghendaki barangkali harus pindah dari Hargelis, ya memang harus siap gitu aja. Berarti memang tidak ada batas waktunya ya Pak? Gak ada, beda dengan
kuwu atau kepala desa ada batas waktu misalkan jabatannya 6 tahun ya kan nggak ada. Kalau camat itu bisa sebulan 2 bulan. Oh ya. bisa juga ya Pak berarti ya Pak ya? Kemudian dipindah lagi, ya mangga itu kan Iya. amanah ya, amanah dari pimpinan, kepercayaan, jabatan kepercayaan dari pimpinan. Oh iya. Itu beda kalau kuwu itu kan kepercayaan dari masyarakat. Bapak juga aktif sekarang saya lihat di Facebooknya nih ini ya Pak apa bersuling apa-apa. Ya, bersuling itu berjamaah subuh keliling ya. Itu memang adalah salah satu 10 program unggulannya Ibu Bupati, Ibu Hajah Nina Agustina yang memang mencetus kegiatan berjamaah subuh keliling dan kami bersama ya MUI kemudian juga jelas karyawan-karyawati Kecamatan Hargelis kita ajak untuk keliling melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan Hargelis. Dan itu sebenarnya adalah dalam rangka upaya menjalin komunikasi dengan warga masyarakat. Dan itu program Ibu Bupati yang sungguh luar biasa ya, bisa mendekatkan antara pejabat dengan masyarakat. Gitu. Itu sudah berjalan berapa lama Pak? Ya semenjak Ibu Bupati dilantik itu juga sudah dilaksanakan dan kita akan tetap berlanjut karena itu kan program yang baik ya, program yang baik untuk kita, untuk masyarakat dan terutama ya untuk saya sendiri secara pribadi. Setiap hari ataukah Enggak, waktunya, Pak? kita ada jadwal tertentu ya, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya. Masjidnya juga keliling berarti ya Pak ya? Kita keliling karena di Hargelis itu kan sarana tempat ibadah umat muslim itu kan banyak ya, ada kurang lebih sekitar 41 masjid musola se-Kecamatan Hargelis. Oh masjid dan musola ya, Pak? Dan rencana itu kami juga akan kita keliling. 41 itu semua berarti ya Pak ya? 41. Nah Masjid At-Taubah belum ya Pak ya? Masjid At-Taubah udah. Oh udah? Udah waktu minggu kapan tuh ya? Udah itu Masjid At-Taubah. Udah. Ya cuman kan nggak sholat subuh di Masjid At-Taubah kan? Iya sholat subuhnya saya di situ Pak. Nopi dong diajak Pak. Novi itu kalau mau kegiatan subuh dia nggak tidur. Iya, takutnya kesiangan. Jadi Pak Camat juga udah 1 bulan kalau nggak salah ya rutin ke kajian Sahabat At-Taubah ya Pak ya? Oh iya, ya memang inilah yang menarik ya. Saya memang udah berapa kali ya datang ke sana tuh ke kajian. Kalau saya ingat sih 4 Pak. 4 kali ya? Iya. Ya itu. Awalnya tuh dari pas ada BNN itu ya Pak ya? Atau sebelumnya udah pernah ya? Udah pernah ke situ diajak ya apa namanya? Waktu itu ada miladnya yayasan. Oh iya. Yayasan At-Taubah itu kan. Ya, kemudian disampaikan bahwa di situ ada kajian-kajian ya. Menarik juga akhirnya ya sambil ngopi saya datang sana ngaji ya kan. Ngopinya dapat, ngajinya dapat gitu aja. Luar biasa Pak Camat. Dan ya memang setiap malam Jumat ya kalau nggak ada kegiatan yang lain insya Allah saya akan datang gitu aja. Ngopi bareng, ngaji bareng. Iya. Tinggal ajudannya ini yang belum ke bawah nih. Oke, seperti itu aja obrolan malam hari ini bersama Pak Rory Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir Pak. Udah ditutup masih ada pertanyaan aja nih gimana? Ini buat closing. Pak. Udah ditutup nih udah masih ada pertanyaan aja nih. Satu lagi nih Pak, Bapak punya istri berapa Pak? Kurang ajar ini. Pertanyaannya bisa istri berapa? Oke Pak, makasih Pak. Oke, makasih.